Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu pengantar perpajakan, Ibu Neneng Rina Andriani, SE, MM, AKCS, CPRM, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Perpajakan Digital di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dikri Aprija dengan NPM 243403111254. Dan saya di sini ditemani oleh satu orang rekan saya. Dan saya Randy Febriana dengan nomor pokok mahasiswa 243403111013. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana regulasi perpajakan digital di Indonesia, termasuk pajak bagi marketplace, e-commerce, dan influencer. Selain itu, kami juga akan mengulas studi kasus terbaru terkait kebijakan pajak digital. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana pajak digital diterapkan, dampaknya terhadap pelaku usaha dan influencer, serta bagaimana regulasi ini berkontribusi terhadap perekonomian negara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai regulasi perpajakan digital di Indonesia. Nah, dalam era digital saat ini, transaksi online semakin meningkat. Namun, bagaimana regulasi pajaknya? Apakah influencer seperti YouTube, TikToker juga dikenakan pajak? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, mari kita lihat regulasi pajak untuk transaksi digital. Di Indonesia sendiri, pajak untuk pelaku digital diatur dalam beberapa peraturan, seperti pajak penghasilan atau PPH, dan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi e-commerce dan konten kreator. Sejak 1 Juli 2023 ini, pemerintah memberlakukannya peraturan baru terkait pajak atas barang endorse yang diterima oleh artis atau influencer. Barang-barang endorse ini dianggap sebagai penghasilan tambahan dan dikenakan PPH sesuai dengan nilai barang yang diterima. Selanjutnya, analisis peraturan terbaru. Menurut peraturan terbaru, influencer yang menerima barang atau jasa sebagai imbalan atau promosi harus melaporkan nilai barang atau jasa tersebut sebagai penghasilan dan pembayaran PPH sesuai tarif yang berlaku, yaitu mulai dari 5% hingga 35% tergantung pada penghasilan tahunan mereka. Yang berarti bahwa seorang influencer dengan pendapatan di atas 500 juta per tahun harus membayar pajak lebih besar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan sehingga semua yang memperoleh penghasilan baik dari offline maupun online tetap berkontribusi kepada negara. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, mari kita lihat pada sebuah studi kasus. Pada Desember tahun 2024 lalu, seorang influencer TikTok yang terkenal, yaitu Iron Prasetyo, dengan pengikut 1,3 juta, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah yang menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Yang ini berlaku pada awal tahun 2025 lalu. Ini tuh memicu beragam reaksi dari netizen. Ada yang pro terhadap statement tersebut dan ada yang kontra terhadap statement tersebut. Selain itu juga, pada Juli tahun 2023, pemerintah ini mulai memberlakukan pajak atas barang endorse yang diterima oleh artis atau influencer. Sebagai contoh, seorang bintang iklan yang menerima kosmetik seharga 10 juta sebagai imbalan atas jasanya ini diwajibkan untuk membayar PPH atas nilai barang tersebut. Selanjutnya yang terakhir ialah kesimpulan. Dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa regulasi perpajakan digital di Indonesia semakin diperketat untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital. Influencer, marketplace, dan pelaku e-commerce harus sadar bahwa kewajiban pajaknya dengan membayar pajak, mereka tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan negara. Terima kasih telah menyimak presentasi kami, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.